Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang flowchart. Saya, Rahman Sangga Saputra, sebagai moderator, dan teman saya, Wulandari Fansi sebagai pemateri. Saya Sari Agustina Subono sebagai pemateri. adapun media pembelajaran yang kami gunakan di sini yaitu PPT atau presentasi PowerPoint, karena yang pertama, visual yang menarik. PPT memungkinkan pengguna untuk membuat presentasi dengan tampilan visual yang menarik. Kita dapat menggunakan berbagai jenis font, warna, grafik, gambar, dan animasi untuk membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, struktur yang teratur. PPT memungkinkan kita untuk mengatur isi pembelajaran secara terstruktur dengan menggunakan slide. Kita dapat membagi materi menjadi beberapa slide yang berbeda untuk membantu siswa memahami langkah-langkah atau topik yang berbeda dengan jelas. Yang ketiga, pemformatan yang mudah. PPT menyediakan beragam alat pemformatan yang memudahkan pengguna untuk mengatur teks, gambar, grafik, dan elemen lainnya dalam presentasi. Kita dapat dengan mudah mengubah ukuran, font, warna, dan tata letak untuk membuat isi pelajaran lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang keempat, fleksibilitas. PPT dapat digunakan untuk menyajikan berbagai jenis materi pembelajaran, mulai dari teks, gambar, audio, video, hingga animasi. Kita dapat menyisipkan audio atau video untuk menjelaskan konsep yang kompleks, memperkaya presentasi dengan gambar dan grafik ilustratif, serta menggunakan animasi untuk menyoroti poin penting atau memvisualisasikan proses yang sulit dipahami. Yang kelima, kemudahan berbagi. Presentasi PowerPoint dapat dengan mudah dibagikan kepada siswa atau peserta latihan melalui berbagai media seperti email, platform, pembelajaran online, atau proyektor. Ini memudahkan akses siswa terhadap materi pembelajaran dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. 6. Rekayasa ulang. Dalam PPT, kita dapat dengan mudah memodifikasi atau mengubah isi presentasi jika diperlukan. Jika ada pembaruan informasi atau perbaikan yang perlu dilakukan, kita dapat dengan cepat memperbarui slide yang relevan tanpa harus membuat ulang presentasi secara keseluruhan. Yang ketujuh, portabilitas. Presentasi PowerPoint dapat disimpan dalam format file yang kompatibel dengan berbagai perangkat termasuk komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Ini memungkinkan siswa atau peserta pembelajaran untuk mengakses materi di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, integrasi dengan media lain. PPT dapat dengan mudah diintegrasikan dengan media lain seperti audio, video, atau hyperlink ke sumber daya online tambahan. Kita dapat menambahkan tautan ke situs web, artikel, atau sumber referensi lainnya untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Mungkin itu saja beberapa poin alasan kami menggunakan PPT. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan teman saya. Kepada Aulia, saya persilakan. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian flowchart. Flowchart atau sering disebut dengan diagram air. Maaf sebelumnya. Yang pertama ada pengertian flowchart. Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. Seorang analisis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam pembangunan sistem. Pada dasarnya, flowchart digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Setiap simbol mewakili suatu proses tertentu. Sedangkan untuk menghubungkan satu proses ke proses selanjutnya digambarkan dengan menggunakan garis penghubung. Dengan adanya flowchart, setiap urutan proses dapat digambarkan menjadi lebih jelas. Selain itu, ketika ada penambahan proses baru dapat dilakukan dengan menggunakan flowchart ini. Setelah proses membuat flowchart selesai, maka giliran programmer yang akan menerjemahkan desain logis tersebut ke dalam bentuk program dengan berbagai bahasa pemrograman yang telah disepakati. Yang kedua yaitu membahas tentang fungsi flowchart. Yang pertama ada merancang proyek baru.
Maksudnya ini ketika Anda akan merancang suatu proyek, maka hal selanjutnya yang dapat Anda lakukan adalah memetakan proyek tersebut ke dalam bentuk flowchart. Itu dapat membantu Anda untuk merancang serangkaian langkah-langkah yang melibatkan keputusan bersama. Yang kedua ada alur kerja. Untuk mengelola alur kerja, flowchart adalah cara yang paling penting dilakukan. Sebab flowchart berperan dalam penentuan integritas dari proses tersebut, yaitu dapat menciptakan hasil yang berkualitas berdasarkan prosedur. Yang ketiga yaitu memodelkan proses bisnis. Proses bisnis yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keuntungan, melainkan serangkaian tugas baik itu yang sederhana sampai yang rumit juga termasuk ke dalam proses bisnis. Tujuan pemodelan flowchart dapat dilakukan untuk memberikan hasil yang konsisten dan dapat juga diprediksi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sari. Untuk yang keempat, dokumentasikan setiap proses. Maksudnya, dalam menyelesaikan suatu proyek perlu adanya dokumentasi proses. Dengan begitu, flowchart menjadi media yang bagus untuk memenuhi tujuan tersebut. Jika dibandingkan dengan membuat dokumentasi setiap proses melalui narasi, dengan memetakannya ke dalam bentuk flowchart, maka menggunakan flowchart merupakan hal yang lebih efisien dibanding dengan narasi. Yang kelima, mempresentasikan algoritma. Biasanya sebelum menuangkan proyek tersebut ke dalam bentuk program, para perancang sistem terlebih dahulu menentukan algoritma untuk menyelesaikan proyek tersebut menggunakan SDL atau Specification Description Language. Merupakan suatu spesifikasi bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari sistem tersebut. Nah, flowchart dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab flowchart menawarkan berbagai simbol yang unik yang dapat digunakan untuk memetakan sistem yang dirancang. Selain itu, flowchart juga menawarkan sumber daya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam, mengaudit proses. Secara umum, flowchart dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi dalam setiap proses. Flowchart dapat membantu Anda menyelesaikan permasalahan, membagi setiap langkah dari proses itu ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil. Kemudian memeriksa bagian mana yang tidak berfungsi atau perlu diadakan perbaikan. Materi selanjutnya yaitu C, simbol-simbol flowchart. Pada dasarnya dalam merancang flowchart tidak ada ketentuan mutlak yang harus dipenuhi. Hal itu dikarenakan flowchart dibuat berdasarkan pemikiran untuk menganalisa suatu permasalahan dalam bisnis. Hanya saja, Anda dapat merancang flowchart ketika Anda telah mengetahui simbol-simbol standar yang digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Berikut akan jelaskan mengenai simbol-simbol flowchart yang dibagi ke dalam 3 kategori. Di antaranya yang pertama, simbol arus atau flow direction symbols. Biasanya simbol yang termasuk ke dalam kategori ini digunakan sebagai simbol penghubung. Beberapa simbol yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu yang pertama, simbol direction symbol. Yang pertama, flow direction symbol atau connection line berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya, menyatakan arus suatu proses. Yang kedua, communication link berfungsi untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga ada konektor, digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang sama. Yang keempat, offline konektor digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang berbeda. Yang kedua, simbol proses atau processing symbols. Sesuai dengan namanya, simbol proses digunakan untuk menyatakan simbol yang berkaitan dengan serangkaian proses yang dilakukan. Berikut beberapa simbol yang termasuk ke dalam bagian proses, yaitu yang pertama, processing. Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan dalam komputer. Yang kedua, manual operation digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga ada
decision digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat, ada predefined proses digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang atau akan digunakan dengan memberikan harga awal. Yang kelima ada terminal digunakan untuk memulai atau mengakhiri program. Yang keenam ada offline storage berfungsi untuk menunjukkan bahwa tak akan disimpan ke media tertentu. Yang ketujuh ada manual input simbol digunakan untuk menginput data secara manual dengan keyboard. Yang ketiga ada simbol I/O atau input output. Simbol yang termasuk ke dalam bagian input atau output berkaitan dengan masukan dan keluaran. Berikut beberapa simbol yang termasuk, yaitu input atau output digunakan untuk menyatakan input dan output tanpa melihat jenisnya. Yang kedua ada punched card digunakan untuk menyatakan masukan dari keluaran yang berasal dari card. Yang ketiga ada disk storage, digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari disk. Yang keempat ada magnetic tape, digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari pita magnetis. Yang kelima ada dokumen, digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen. Yang keenam ada display, digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan materi. Adapun di sini kesimpulan yang kami dapat ialah flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur logika dari suatu sistem atau proses dengan menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Flowchart digunakan dalam bidang seperti pengembangan perangkat, lunak, manajemen proyek, perencanaan bisnis, proses produksi, proses pemasaran, sistem manajemen, dan proses administratif untuk membantu dalam menganalisis, mempresentasikan, dan mendokumentasikan proses-proses tersebut. Flowchart dapat digunakan untuk menemukan kesalahan atau kekurangan dalam satu sistem, meningkatkan efisiensi suatu proses, dan membantu dalam desain sistem. Adapun sarannya, kami selaku penulis bersedia menerima kritik atau masukan dari pembaca. Kritik dan masukan itu nantinya akan kami gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah berikutnya dapat kami selesaikan dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah ataupun materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.